Kata Nabi Muhammad, akan datang suatu masa yang para ulama sendiri bingung mau ngapain. Nanti akan ada zaman yang mereka menjabat, semakin tinggi jabatannya, semakin enteng pekerjaannya. Semua negara, hampir semua negara, hampir 90% negara tidak percaya pada pemimpinnya. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Birokrasi ini akan terjadi seperti itu. Ya, ini alamatus sa'ah. Ini tidak tahu nih yang benar siapa, yang salah siapa, tidak tahu. Tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak puasa, nunggu Imam Mahdi datang gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Sidik Jari yang semoga selalu senantiasa memberi informasi yang aktual dan bermanfaat. Subhanallah. Jadi ekonominya kritis. Jadi semakin menjabat, jabatannya tinggi, ekonominya semakin kritis. Nah inilah khalifah pada zaman dahulu, pemimpin zaman dahulu. Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah mengatakan, nanti akan ada zaman yang mereka menjabat, semakin tinggi jabatannya, semakin enteng pekerjaannya. Tambah dhuwur jabatannya, tambah enteng pekerjaannya. Tambah pendek, tambah rendah jabatannya, semakin berat. Ini kebalik. Ya Rasulullah, mana mungkin? Ya akan terjadi itu. Makanya kalau kita melihat mulai jabatan yang tinggi, kita melihat ada amanat dari presiden, ya, amanat dari presiden harus dikerjakan. Jadi presiden merintahkan kepada menterinya, menteri memerintahkan kepada wilayah setempat, misalnya memerintahkan kepada gubernur, gubernur memerintahkan kepada siapa? Camatnya, memerintahkan kepada wali kota atau bupatinya, wali kota bupati memerintahkan kepada camatnya, camat memerintahkan kepada kepala desanya, kepala desa memerintahkan kepada staf-stafnya, staf-stafnya memerintahkan kepada RW dan RT-nya. Jadi perintah itu semakin ke bawah semakin berat. Ini akan terjadi. Lah buktinya sudah terjadi sekarang. Ya, ini akhir zaman, alamatus sa'ah ini. Ini hari kiamat secara tidak sadar kita. Semakin ke bawah semakin berat. Jadi misal kalau di dalam militer, dari Panglima TNI memerintahkan kepada Panglima Kodamnya, Panglima Kodam memerintahkan kepada Danremnya, Komandan Koremnya, Komandan Korem memerintahkan kepada Komandan Kodimnya, Komandan Kodim memerintahkan kepada Koramilnya, Koramil memerintahkan kepada stafnya, turun terus. Jadi akhirnya yang paling bawah babinsanya tolah-toleh ya. Opo karepe perintahnya Panglima TNI tapi tolah-toleh mereka. Ini yang terjadi ini. Semakin ke bawah jabatan semakin berat. Kalau dulu tidak, semakin tinggi semakin berat, semakin tanggung jawab, semakin tidak bisa tidur, semakin susah, semakin bingung. Sekarang enggak, semakin tinggi jabatannya tinggal nyuruh aja, perintah-perintahkan gitu ya. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Birokrasi ini akan terjadi seperti itu. Nah, ini alamatus sa'ah, detik-detik daripada hari kiamat. Di kehidupan para khalifah, para pemimpin zaman dahulu, mereka itu orang-orang yang bijaksana radhiyallahu taala anhum, yang seperti terkenal dan tersebar serta sangat panjang sekali untuk diceritakan para khalifah zaman dahulu. Menceritakannya saja sulit, apalagi mau mengerjakan. Nyeritakno iki lho angel. Apalagi untuk mencontoh orangnya. Kita cuma melihat, delok lho bingung ya. Meneh nglakoni. Kita jadi penonton aja susah, apalagi yang menjadi pemain. Ya mereka itu orang-orang hebat. Makanya tidak sembarangan orang yang bisa memimpin. Makanya dikatakan benar orang-orang yang menjabat sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Utsman Asy-Syahid, dan Ali Al-Murtada. Mereka ini adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibisarahkan mubasir fil jannah, orang yang pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal amru bada'an nubuwatan wa rahmatan, thumma yakunu khilafatan wa rahmatan, thumma yakunu mulkan adudan. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya agama ini dimulai dengan khalifah. Setelah aku meninggal akan dipimpin oleh khalifah.
Maka khalifah ini adalah pengganti nabi. Khalifah ini pengganti nabi, yang mana nabi itu memiliki rahmat dan kasih sayang kepada umatnya. Setelah itu dilanjutkan dengan kerajaan, dan setelah itu dilanjutkan lagi dengan adudon. Adudon ini apa ya? Lalim. Tahu lalim? Tahu lalim apa enggak? Ya, buka kamus nanti. Adudon, lalim, seperti lalim. Enggak buka kamus ya, apa itu lalim? Jadi Rasulullah SAW mengatakan raja-raja yang sudah tidak memenuhi syarat ya, lalim. Jadi la yu'la, jadi la yahya wa la yamut ya, gak mati gak urip, tolah-toleh ngowah-ngowah tok ya. Ini kejadian nih. Ya, rajane tolah-toleh, pemimpinnya tolah-toleh tok, ngowah-ngowah ya. Nah, ini kan terjadi nih. Lihat, semua negara, hampir semua negara, hampir 90% negara tidak percaya pada pemimpinnya. Ya. Orang ini akan terjadi tidak percaya sama pemimpinnya. Paling dibujui sampai Pak Wali Kota. Paling Pak Gubernur dibujui. Paling Pak Presiden yang golek duit. Nah, ini terjadi ini. Ini bukan hanya di Indonesia. Semuanya, hampir seluruh pelosok dunia. Ini yang bertahan cuman Turki, Erdogan ya, sama di Chechnya, Ibrahim. Jadi siapa namanya presiden Chechnya itu? Kadyrov. Ini yang dipercaya sama masyarakatnya ya. Indonesia, yus kok ngene iki modele kaya awak-awak ngene ya. Gak awake dhewe gak ngerti, gak roh parake, gak ngulur, gak ngetan ya, gak ngalor, gak ngidul ya. Bingung ya. Kita memimpin diri sendiri aja nggak bisa, tapi suka mengkritik orang. Ini terjadi ini. Jadi orang di negara kita ini satu permasalahan, pinter ngeritik, pinter mencaci orang, tapi nggak punya solusi. Mimpin negara kok ngene, mimpin kota kok ngene, terus sing bener piye? Ya mbah, ya kan gitu. Ini zaman orang yang pinter ngeritik, tapi dia nggak punya solusi. Ini presiden ini misalnya Pak Jokowi ini harusnya begini, terus harusnya Pak Jokowi gimana? Ya mbah, lah ini penyakit ini. Bisa mengkritik, tetapi tidak bisa memberikan solusi. Ini mengenai zaman bingung. Ini zaman bingung. Orang yang sudah tidak percaya kepada pemimpinnya dan tidak percaya kepada dirinya sendiri. Terus yang benar siapa lagi? Ya wallahu a'lam. Kata Nabi Muhammad, akan datang suatu masa yang para ulama sendiri bingung mau ngapain. Kiai ini lo bingung. Terus piye yai? Mbah wis. Terus apa yang harus kita lakukan? Wis ngenteni ajal wae nang omah. Sampai kayak begitu. Jadi Al-Imamul Al-Hawi, beliau itu menuliskan dalam satu gosoidnya, zaman ini zaman yang kita tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak baca Quran, tutup informasi WhatsApp, tutup informasi Facebook, wis tutup kabeh, wis tutup mata sudah. Ini enggak tahu nih yang benar siapa, yang salah siapa enggak tahu. Tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak puasa, nunggu Imam Mahdi datang sudah. Ini sampai seperti itu zaman ini. Enggak ada kebenaran apa yang harus dilakukan, bingung semua.